Bola itu merupakan event global, ya, dan semua terbuka menurut aturan FIFA, yaitu pemain naturalisasi. Kita ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional, yaitu pilihannya yang mempunyai. Sebelum kita yang menang pasti menang, walau mayat terdampar di medan. Ini dia 5 pemain yang berpotensi jalani naturalisasi bersama timnas Indonesia tahun 2025. Nomor 1 sudah pasti, like di bawah dan simak informasi selengkapnya. Tahun 2024 kini sudah resmi berakhir. Semua yang berlalu sudah menjadi pelajaran. Kini tinggal menyosong tahun 2025 sebagai yang baru. Termasuk timnas Indonesia yang pada tahun 2024 sudah banyak mengalami perkembangan seperti lolos 16 besar Piala Asia juara keempat, Piala Asia U23, dan lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemajuan skuad Garuda di tahun lalu tentu terlepas dari semua lapisan, terkhusus pemain keturunan yang sudah menjalani proses naturalisasi termasuk kontribusi mereka. Di tahun 2025 masih adakah peluang bagi pemain keturunan untuk merapat ke timnas? Kabar yang beredar ada 5 pemain yang memiliki kans besar. Lantas siapa saja pemain selengkapnya? Sebelum lanjut, kita klik tombol subscribe-nya dan notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nomor 1 adalah Romeni. Romeni menjadi pemain keturunan yang nanti sebentar lagi meraih kewarganegaraan Indonesia. Lantaran proses naturalisasi striker PSIS Ultrex itu jadi prioritas utama bagi PSSI agar bisa menjawab sedikit kekurangan di lini depan di tim asuhan Sintayong. PSSI sendiri menargetkan Romeni sudah mengantongi status WNI sebelum laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Kehadiran penyerang 24 tahun itu sangat dinantikan untuk debutnya saat melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret 2025 nanti. Nomor 2, Mauro Zylstra. Mauro Zylstra dari dulu namanya sudah masuk dan digadang-gadang menjadi pemain keturunan yang bisa diproses untuk naturalisasi. Faktanya, hal tersebut benar adanya. Belum lagi, PSSI sudah memasuki nama Zylstra ke dalam daftar calon pemain keturunan terbaru untuk pasukan merah putih. Di lain waktu, Mauro memiliki keturunan Indonesia berasal dari ayahnya yang dari Bandung. Tentu melihat hal ini, maka pemain 19 tahun itu sangat legit dan eligible apabila ingin dinaturalisasi. Belum lagi sewaktu ditanya oleh Yusa Nugraha, Zylstra secara terang-terangan berkata sudah mengumpulkan dokumen serta dirinya juga sangat terbuka dengan panggilan dari PSSI kelak. Nomor 3, Emiliano Jonathan. Emiliano juga turut menjadi calon pemain yang bisa dinaturalisasi pada tahun 2025 sebab namanya juga sudah sering dikaitkan dengan timnas sejak tahun 2024 lalu. Jonathan memiliki keturunan Indonesia yang sangat jelas mengalir di dalam dirinya yang berasal dari sang ayahnya yang merupakan orang Depok. Belum lagi keluarga dari pihak ayahnya yaitu pamannya yang tinggal di Depok. Semoga Emiliano bisa diterima main di PSSI sama kami warga Depok. Turut mendukung langkah Emiliano apabila ingin bergabung bersama timnas Indonesia via naturalisasi. Pamannya Emiliano yang bernama Willy Jonathan juga bahkan sampai membuat pernyataan dan mendorong agar PSSI supaya segera membawa pulang keponakannya ke tanah air. Empat, Emil Audero. Emil Audero juga turut menjadi pemain yang dikabarkan bisa dinaturalisasi pada tahun 2025 ini sebab ada satu hal yang bisa menjadi pendukung kepindahannya. Perlu diketahui saat ini skuad Garuda hanya mengandalkan kiper inti yakni Martin Paes untuk menggantinya untuk kurang lebih sepadan. Dirasa masih belum ditemukan. Amit-amit apabila Paes mengalami cedera dan harus absen, tentu sektor kiper akan kosong. Nah, makanya nama Audero digadang-gadang bisa menjadi pengganti yang pas untuk Paes. Dengan melihat pengalaman Emil yang pernah mentas bersama Inter Milan di musim 2023-2024 hingga meraih Scudetto, rasa-rasanya dia bisa dikatakan layak untuk dinaturalisasi. 5. Jairo Redewa. Nama Redewal bisa menjadi salah satu pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh PSSI untuk timnas Indonesia pada tahun 2025 ini.
Mengapa? Sebab Jairus dari tahun 2024 sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya terbuka untuk menyandang status keluarga negaraan Indonesia. Belum lagi ditambah dengan melihat posisi dimainkan oleh Jairus sebagai gelandang usut punya usut. PSSI juga rupanya masih mencari pemain tengah anyar hingga sekarang. Dengan melihat apa yang dimiliki oleh Ridewal termasuk dari tanda serta posisi gelandang sebagai fokusnya, maka hal itu setidaknya bisa menjadi solusi bagi PSSI. Akhir kata, kelima pemain keturunan yang sudah disebutkan di atas, baik Mauro Gilstra, Emiliano, Jonathan, Emil Audi, Jairo Ridewal, maka mereka semua bisa untuk menjalani naturalisasi apabila itu terjadi. Namun, khusus untuk Oleh Romene, dia sudah pasti menjadi seorang WNI, lantaran proses naturalisasinya sudah diatur sejak dia datang ke Indonesia pada November 2024 yang lalu. Gimana perasaan Anda yang sebagai supporter Garuda? Apakah senang pada pemain naturalisasi yang gacor-gacor? Jika ada yang berkomentar di bawah ini, terima kasih.